Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan yang pada hari ini bisa bergabung di kelas mata kuliah globalisasi. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Semoga kita senantiasa sehat walafiat dan juga diberikan semangat untuk terus belajar dan juga diberikan kemudahan dalam menerima ilmu dan juga dalam meningkatkan kompetensi diri. Ya, berdoa mulai. Ya, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tentunya globalisasi ya. Hal ini sangat terkait dengan tiga hal pokok bahasan utama ya. Baik posisi negara dalam globalisasi, kemudian juga ada the globalist, traditionalist, dan transformationist position, dan juga yang terakhir adalah teori sistem dan globalisasi. Ya. Sebelum kita bicara lebih dalam, tentu di pertemuan sebelumnya Bapak yakin teman-teman sudah diceritakan tentang apa itu globalisasi. Di mana dari sisi politik ya, istilah globalisasi merujuk pada berkurangnya posisi negara, bangsa dan masyarakat berbatas wilayah atau territorially bounded societies sebagai unit analisa utama dari ilmu politik, sosiologi dan juga hubungan internasional. Itu dari sisi politik. Jadi dalam konteks globalisasi hampir bisa dikatakan borderless ya, di mana perbatasan itu tidak menjadi hambatan dalam upaya saling mempengaruhi antar negara. Kemudian dari sisi ekonomi, ya, globalisasi menekankan kapitalisme global, ya, dan ekspansi sistem pasar bebas sebagai pendorong globalisasi. Artinya, kalau kita pernah belajar sosiologi, ya, kita pernah memahami atau belajar tentang istilah akulturasi, ya, akulturasi atau percampuran budaya, ya. Dalam hal ini, ketika ada masing-masing negara, ya, karena sebagaimana kita tahu semakin maju atau berkembangnya dunia ini, negara tidak bisa semakin menyendiri, ya. Artinya negara membutuhkan negara lain untuk meningkatkan perekonomiannya, meningkatkan kemampuannya, ya, meningkatkan pendapatan negara. Itu artinya membutuhkan negara lain. Nah, momentum inilah yang dari sisi ekonomi kemudian terjadi yang namanya proses akulturasi. Akulturasi itu percampuran lintas budaya, bukan hanya dalam masyarakat, tapi ini lebih kepada antar negara, ya, sehingga terjadi ekspansi sistem, ya, terutama dalam konteks ekonomi, ya, di mana globalisasi ini menekankan kapitalisme global, ya. Di sini memang tingkat kompetitif, ya, terjadi sangat tinggi dalam dari aspek ekonomi, ya. Nah, kemudian bagi beberapa kalangan globalisasi juga dimaknai sebagai ideologi, ya, ideologi. Artinya ada satu kalangan yang menganggap globalisasi ini adalah segala-galanya. Globalisasi ini adalah jawaban dari jawaban untuk memajukan negara gitu atau suatu negara. Jadi ketika globalisasi dimaknai sebagai ideologi, tentu akan memahaminya lebih dari segala-galanya. Jadi bukan hanya tidak bisa dibendung namanya globalisasi itu, tapi juga pada akhirnya betul-betul akan mempengaruhi, bahkan bisa menghisap siapapun dan apapun yang ada di depannya. Ya. Kemudian kalau tadi ya menurut Sirato dan Webb 2003 halaman 199, dan menurut Hayden menjelaskan bahwa globalisasi merupakan konsep yang relatif luas dan terbuka. Artinya luas dan terbuka ini artinya sangat mudah ya diadaptasi, sangat mudah untuk dilakukan perbaikan dari sana sini.
rekan-rekan semuanya dari pertanyaan, dari penjelasan tadi pasti terbersit atau teman-teman punya ini ya, punya pengertian sendiri apa itu globalisasi. Nah, nanti silakan nanti teman-teman merespon di ini apa di forum diskusi ya. Rekan-rekan yang sangat Bapak banggakan ya. Kemudian selanjutnya kita akan bicara tentang perspektif tentang globalisasi, di mana ada kaum tradisionalis, transformasionalis, atau juga kaum globalis. Dan kaum globalis ini terdiri dari dua kelompok ya, ada kelompok pesimis dan juga ada kelompok optimis ya. Kita mulai dari kaum globalis terlebih dahulu. Kaum globalis ini melihat atau percaya bahwa globalisasi ini adalah proses sosial yang sebuah keniscayaan atau keharusan. Jadi tidak bisa kita tahan, tidak bisa kita hentikan, ya, karena ini sebuah keharusan perjalanan peningkatan apa ya, peningkatan cara berpikir manusia juga untuk maju ya, di mana ada di situ ada ambisi, ada keinginan ya, kemudian ada ikhtiar untuk memajukan diri. Jadi proses globalisasi ini tidak bisa terhindarkan. Ya. Nah, tapi dalam melihat meskipun globalis ini melihat globalisasi ini sebagai sesuatu yang vital dan satu hal yang tidak bisa dihindari, terdapat dua golongan di kelompok globalis ini adalah yang optimis dan pesimis ya. Kelompok globalis optimis ya menjadikan globalisasi ini adalah sebuah kekuatan atau peluang. Jadi globalisasi ini merupakan satu kesempatan negara untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Globalisasi ini dijadikan kesempatan oleh negara untuk meningkatkan penghasilan negara tersebut. Karena bagi kalangan optimis, globalisasi adalah sebuah kekuatan, sebuah peluang, di mana interaksi dengan negara lain semakin terbuka luas, akses pasar semakin terbuka luas juga. Di situ ada kesempatan, ada peluang untuk mengembangkan dan meningkatkan pendapatan negara. Ya, sehingga bagi globalis optimis, globalisasi merupakan sebuah kekuatan atau peluang. Sementara bagi globalis pesimis, ya, melihat globalisasi itu ada sebagai ancaman. Ya, tentunya dia melihat ya secara ekonomi, katakanlah ekonomi internasional ya yang kemudian berkembang menjadi ekonomi global. Ini mungkin teman-teman harus tahu juga bedanya ya. Kalau bicara internasional itu cukup antar negara. Ketika Indonesia berkomunikasi dengan Malaysia melakukan perjanjian kerjasama itu sudah dinamakan kerjasama internasional. Tapi ketika kita melakukan kerjasama bukan hanya dengan Malaysia, bukan hanya dalam satu regional, satu kawasan, tapi juga lintas kawasan, bahkan lintas benua, itu dikatakan global. Nah, gitu ya. Jadi bedanya internasional dan juga bedanya global. Nah, kembali ke permasalahan. Jadi bagi globalis pesimis ya, melihat globalis ini sebagai ancaman ya, di mana ketika ekonomi ya global didorong oleh kekuatan pasar yang sulit dikontrol dan dikendalikan, dan ini menyebabkan interdependensi dan integrasi ekonomi lintas negara. Sehingga bisa dikatakan kenapa disebut ancaman, ya ini mengkhawatirkan atau bisa menghilangkan potensi negara itu sendiri. Kaitannya bagi kelompok globalis yang menganggap atau yang berpikir pesimis, kalau tidak bisa kita mengendalikan globalisasi ini, ya, globalisasi akan menjadi ancaman dan bahkan akan merugi negara yang bermain-main dengan globalisasi. Jadi bukannya kita dapat value, nilai dari negara lain, tapi justru negara lain yang dapat menang banyak dari kita, gitu ya. Nah, ini bagi kelompok globalis pesimis, ya. Kenapa itu terjadi? Karena di poin berikutnya dikatakan bahwa batas negara telah hilang, sehingga istilah ekonomi sosial, ekonomi nasional juga dianggap sudah tidak berlaku, ya. Karena seluruh aktor ekonomi, ya,
dituntut untuk mampu berkompetisi di tingkat global. Jadi aktor ekonomi baik UMKM, BUMN, swasta, negara gitu kan, ini dituntut untuk berkompetisi di tingkat global. Pertanyaannya ya, ini yang jadi pertanyaan bagi kaum globalis pesimis, apakah kita siap ya berkompetisi dengan di tingkat global? Apakah kita sudah menyiapkan regulasinya, sudah menyiapkan produknya gitu kan? Di mana kita bisa melihat ya produk-produk kualitas produk kita ya. Mungkin silakan mungkin teman-teman rekan-rekan bisa menjawab sendiri. Selama ini ketergantungan masyarakat terhadap produk luar juga cukup tinggi dan ketidakpercayaan kita terhadap produk dalam negeri juga cukup tinggi. Ini menjadi PR kita ke depan. Nah, itulah kemudian kondisi ini didukung penuh oleh neoliberal, namun dikritik keras oleh neo-marxis ya. Nah, ini globalis optimis ya. Nah, ini adalah tokoh-tokohnya ya. Nanti teman-teman bisa baca ya. Jadi ada hyperglobalis tokohnya Thomas Friedman tahun 2000 atau Kenichi Ohmae tahun 2000 juga. Kemudian bagi kelompok optimis disebut oleh Friedman, globalisasi terjadi karena negara-negara telah mengadopsi ekonomi neoliberal ya. Kemudian disebut Ohmae, konsumerisme telah mengubah setiap individu menjadi masyarakat global. Jadi kita tahu ya Indonesia ini memiliki tingkat konsumtif yang cukup tinggi dan inilah yang mengubah setiap individu menjadi masyarakat global. Jadi mereka hanya mau produk terbaik dengan harga murah ya. Jika pemerintah menghambat atau melarang, mereka tidak akan memilihnya. Lagi saat ini ya hukumannya kaitannya dengan pemilu kalau Ohmae ini mengkaitkannya ya. Nah kemudian Kenichi juga melihat globalisasi telah membuat konflik bersenjata militer antar negara relatif turun. Kenapa? Karena memang setiap negara punya kesempatan mengembangkan senjata sehingga konflik senjata bisa teratasi. Dalam artian mereka punya bargaining posisi, ya, bargaining position. Kemudian kalau globalis pesimis, ya, di sini melihat tadi ya seperti Bapak katakan, globalisasi merupakan bentuk lain dari imperialisme, penjajahan, kolonialisme Barat. Ya. Jadi bagi kelompok pesimis ya, selain ketidakpercayaan diri, dia melihat bahwa globalisasi itu ya itu akal-akalan Barat saja. Jadi mereka melihat ekonomi neoliberal ini lebih menguntungkan negara maju bukan negara berkembang. Dan kita sebagai negara berkembang ya merasa tidak akan pernah menjadi negara maju karena proses pasar ekonomi kapitalisme bahkan neoliberal ini lebih menguntungkan Barat, gitu ya. Di mana kita tahu tiga pilar ekonomi neoliberal itu ya World Bank, IMF, WTO memaksa negara berkembang untuk mengadopsi pasar bebas. Kita tahu kita negara tidak bisa menghindar dari aturan-aturan World Bank, ya, IMF ya. Kadang-kadang kita secara tidak langsung dipaksa dalam tanda kutip untuk meminjam untuk meningkatkan pembangunan di Indonesia itu sendiri. Dan juga World Trade Organization juga kita tidak bisa menghindar karena ini sudah sistem internasional yang tidak bisa kita hindari. Kemudian dari sisi budaya, globalisasi dianggap merusak nilai-nilai lokal. Ya. Kondisi interdependensi dan integrasi ekonomi akan memicu suatu perang budaya. Ya. Di mana kita lihat ya, coba mampu nggak tuh bersaing McD vs ayam geprek gitu ya, Coca-Cola vs bir peletok. Nah, ini kan kita bisa lihat ini adalah globalis pesimis melihat globalisasi merusak nilai-nilai lokal. Ya. Kemudian kaum tradisionalis selanjutnya melihat globalisasi sebagai proses sosial, ya, proses sosial yang biasa saja, ya. Dan kemudian dan juga kaum tradisionalis melihat ekonomi internasional, ya, masih dalam proses menuju ekonomi global. Indikasinya, ya, perdagangan regional lebih berpengaruh dibandingkan perdagangan global. Contoh ASEAN China, ya, ini lebih tinggi ya pengaruhnya dibandingkan ya perdagangan regional antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Vietnam, Indonesia dengan anggota-anggota lain di ASEAN. Kemudian kaum tradisionalis juga menganggap tidak semua masyarakat telah hidup dalam gaya hidup ala Barat. Contoh suku-suku di Amazon, ya. Dan juga di samping itu juga banyak tradisi lokal, ya,
yang hilang, ya, yang hilang dan tergantikan dengan tradisi ala Barat. Ya. Rekan-rekan sekalian, kemudian kaum transformasionalis, ya, dikenal juga dengan postmodernis, ya, di mana dalam hal ini, ya, postmodernis, ya, menganggap bahwa globalisasi itu memang ada, namun tidak sesederhana yang disebut oleh globalis dan tradisionalis. Jadi globalisasi merupakan proses kompleks dari berbagai arah. Itu tidak bisa kita abaikan atau kita tidak bisa melihat dari satu perspektif saja, tapi juga harus dari berbagai perspektif. Ya. Dan kemudian kaum transformasionalis ini melihat globalisasi ini bisa dikelola dan dikontrol. Contoh diputarbalikan. Ya. Contohnya deglobalisasi dan populisme sejak 2015. Artinya bertransform. Transform ini adalah berubah. Ya. Jadi globalisasi ini, ya, bisa dikelola dan dikontrol kalau bagi kaum transformasionalis. Dan di samping itu juga di sisi budaya, ya, ada yang namanya disebut lokalisasi. Artinya bagi kaum transformasionalis, ya, globalisasi ini, contohnya dengan adanya produk-produk McD itu bisa diadaptasi, ya, mungkin McD sambal penyet di Indonesia, gitu ya. Kemudian ada juga kalau dari sisi lagu ada dangdut Korea, ada juga perkembangan kalau Amerika dengan Hollywoodnya, India dengan Bollywoodnya, nah di Nigeria ada Nollywoodnya. Gitu. Artinya ada proses-proses adaptasi yang bisa dikembangkan, ditransform, ya, atau dirubah, ya. Kemudian posisi ekonomi nasional juga mesti diakui, namun para pembuat kebijakan mendapat banyak tantangan dari globalisasi selain pasar bebas, ya. Contohnya perdagangan ilegal. Nah, bagi kaum transformasionalis, ya, jadi adanya dengan pasar bebas itu juga membuka peluang perdagangan ilegal, ya, gitu. Rekan-rekan sekalian, ini juga masih penjelasan kaum transformasionalis, ya. Kemudian masuk ke dalam teori sistem. Ya. Teori sistem ini dikembangkan oleh Immanuel Wallerstein, ya, itu di masa Perang Dingin, ya, sebagai upaya untuk mengkanter justru, ya, mengkanter modernisasi, mengkanter modernisasi atau juga mengkanter proses terjadinya yang namanya globalisasi. Jadi teori ini berhaluan Marxisme, ya, di mana muncul di era 70-an, artinya ini di masa Perang Dingin, ya, meskipun globalisasi ini mulai populer tahun 90-an, ya. Dan ini awalnya tadi Bapak katakan teori ini muncul atau world system teori, ya, teori sistem dunia ini muncul, ya, sebagai untuk mengkanter proses modernisasi, di mana dalam teori sistem ini secara struktural dan historis dunia dibagi ke dalam 3 wilayah. Jadi ada pusat core, ya, semi pinggiran atau semi periperi, dan juga pinggiran, ya. Negara itu ada yang masuk ke kategori core atau pusat, adalah negara-negara maju, ya. Di sini modal, kapital, pengetahuan bertemu membentuk pusat dari sistem dunia kapitalisme. Kemudian wilayah pinggiran, ya, atau periperi, ini adalah negara-negara yang berkembang. Sebenarnya berkembang juga nama lain dari negara miskin sebenarnya, tapi kita tidak menyebutkan miskin. Orang lebih senang menyebutnya berkembang, ya. Kenapa disebut miskin? Karena berkembang terus nggak pernah berbuah, gitu, ya. Jadi itulah kenapa negara itu disebut berkembang, ya, sebetulnya termasuk kategori negara miskin, ya. Dan ini kita bisa lihat banyak di Asia, di Afrika, Amerika Latin, dan Eropa Timur. Di sini tempat sumber daya dan barang-barang produksi tersedia secara alamiah. Ini masuk kategori wilayah periperi. Kemudian wilayah semi periperi ini ada negara-negara yang mengalami transisi dari negara berkembang menjadi negara maju. Ya, kita bisa lihat bagaimana perkembangan Uni Soviet, ya, atau Rusia, ya, China, ya, Brazil, itu kan negara-negara yang sudah dianggap sekarang ini sudah negara maju. Afrika Selatan dan juga Korea Selatan. Nah, ini ada ilustrasi teori sistem. Ya, di sini ada yang warna biru, ini adalah negara-negara kategori core, ya.
Kemudian warna ungu ini adalah semi peri-peri, ya. Kemudian warna merah ini adalah peri-peri, ya. Dan yang lainnya adalah others, artinya kategorinya nggak jelas apakah masuk negara yang maju, negara berkembang, atau negara yang semi maju, gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat ya, nanti mungkin peta ini bisa kalian perhatikan dan kalian mungkin bisa memberikan respon ya, negara mana yang saat ini yang awalnya dari berkembang menjadi negara maju, atau dari negara yang transisi sudah menjadi negara maju, ya kalian bisa lihat dan bisa pelajari ya. Nah, kemudian teori sistem juga memandang globalisasi merupakan konsep yang sesat dalam teori sistem. Ini kaitannya dengan aktor. Jadi aktor ini adalah sistem dunia, ya, bukan modernisasi, bukan globalisasi. Jadi pada dasarnya globalisasi ini memang berangkat dari perkembangan kapitalisme sejak 500 tahun yang lalu, ya, sudah cukup lama ya. Di mana bangsa Eropa pertama kali berkelana ke Amerika, Asia, dan juga Afrika. Kemudian ini selanjutnya nanti teman-teman bisa pelajari, ya. Yang pasti ya, sejak 1960 kapitalisme bertransformasi lagi karena Amerika Serikat membagi dan mendistribusikan kapital ke negara-negara Eropa Barat dan Asia Timur melalui Marshall Plan, ya. Dan untuk tetap mempertahankan posisi sebagai hegemon, Amerika Serikat memiliki dua strategi, yaitu pertama menggagas pembentukan World Bank, ya, IMF dan WTO. Ini adalah untuk agar negara maju bisa mengontrol perkembangan negara-negara lain. Dalam hal ini negara berkembang dan juga negara yang semi maju, gitu ya. Jadi strategi Amerika ini untuk mempertahankan posisinya sebagai negara adidaya, dia bikin aturan ya, atau bikin membentuk World Bank untuk terus negara-negara ini tergantung gitu, bergantung kepada Amerika, ya. Nah, kemudian di teori sistem selanjutnya ya, kita bisa lihat ya bagaimana negara berkembang di wilayah periferi atau pinggiran tetap saja menjadi negara berkembang, hampir tidak mungkin menjadi negara maju. Kenapa? Karena terkekang oleh sistem dunia tadi. Jadi sebetulnya teori sistem ini yang awalnya tadi untuk memilah-milah antara core, semi periferi dan juga periferi, tapi akhirnya semuanya bercampur ya. Artinya proses globalisasi ini memang tidak bisa dihalang-halangi. Akhirnya mereka saling berinteraksi kan. Nah, ini meskipun ya faktanya banyak juga negara berkembang yang tidak bisa menjadi negara maju ya. Padahal negara berkembang menjadi pemasok sumber daya alam dan tenaga kerja murah bagi negara-negara maju. Jadi adanya mereka tuh menjadi negara maju justru karena ada yang negara berkembang. Ini yang mungkin yang menjadi satu yang memprihatinkan ya. Ya, satu negara kita punya sumber daya alam, punya tenaga kerja yang berlimpah, tapi sangat sulit menjadi negara maju karena sudah terjebak dalam sistem dunia yang dibentuk oleh negara-negara maju. Nah, kemudian setelah Uni Soviet bubar pada 1990-an, kapitalisme bertransformasi lagi, namun dengan tidak disangka-sangka ada satu negara yang mampu keluar dari perangkap sistem dunia itu. Ya, mungkin boleh ya teman-teman menjawab ya kira-kira negara mana yang dimaksud. Gitu ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Terima kasih semuanya. Silakan untuk selanjutnya teman-teman untuk merespon forum diskusi atau forum diskusi yang sudah Bapak sampaikan di lead ya. Akhirul kalam, salam sehat, salam bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.